Salam buat teman-teman semua, dan pada sesi ini saya Puglo akan bercerita masalah mandau kerja. Jadi kadang-kadang sering saudara kita bertanya tentang masalah mahar mandau kerja. Kenapa empu mandau maharnya mandau kerja itu kok ada yang mahal, ada yang murah, sedangkan itu untuk mandau kerja empu seperti apa? Sebenarnya tetap saja mandau kerja ini kurang lebih seperti mandau tempilan. Jadi mandau tempilan itu kan pertama tergantung, kadang-kadang ukirannya juga menentukan. Tetapi ada juga mandau tempilan ini yang bukan ditentukan oleh ukirannya, tetapi nilai elegannya yang membuat dia mahal. Seperti itu. Jadi pada sesi ini kita tidak membahas masalah mandau tempilan, tapi kita akan sedikit membahas atau bercerita masalah mandau kerja seperti itu. Dan tak lupa juga saya sampaikan buat saudaraku bagi yang mencari belawit. Ini di belakang saya tali belawit ada banyak. Tuh. Silakan bagi teman-teman yang berminat. Oke, saya akan membahas masalah mandau kerja secara langsung dengan perbandingan. Saya dekatkan langsung biar saudara kita atau semua yang berada di mana saja bisa mengerti serta memahaminya. Oke, kita melihat langsung. Melihat ada 5 mandau kerja. Jadi 5 mandau kerja ini tidaklah sama maharnya masing-masing dan sangat berbeda. Tentunya tergantung daripada kualitas, pertama bilahnya, kedua dari gagangnya juga yang menentukan, serta tipe sarungnya. Seperti itu, kita akan melihat langsung apa yang menjadi standar. Nah, untuk yang ini maharnya kisaran 2 jutaan. Ini mandau untuk kerja, bukan untuk tempilan. Nah, ini kita melihat gagangnya berukir. Nah, seperti ini tuh. Nah, ini sulatannya. Terus sarungnya juga tuh. Nah, ini ada pisaunya juga. Nah, yang ini 2.500.000 ini kemarin saudara kita dari Riau, beliau pesan bilah, tetapi setelah itu beliau kepingin mandau langsung jadi untuk mandau kerja dan matanya bilah tempilan. Nah, itu. Nah, ini ukirannya dan ini sulatannya. Lihat perbandingan 2 mandau ini. Nah, itu sulatannya, ukirannya, bentukannya juga. Tipe sarung memang hampir kurang lebih tuh. Dan ini agak langsing sedikit. Nah, ini 2.500.000 ini. Kita melihat bilahnya. Mungkin teman-teman penasaran kepingin melihat bilahnya seperti apa. Kok tinam nyaut mata tuh. Biro suruh mamaknya yang cabut matanya, bilahnya ditaruh di sini. Nyaut boho, eneng boho. Supaya ulung kita. Nah, ini bilahnya yang 2 juta. Tuh, teman-teman bisa melihat bilahnya juga bagus. Nah, ini yang 2.500.000 bilahnya. Nah, teman-teman bisa melihat. Nah, tuh. Bilahnya bilah tempilan. Nanti dulu. Oh, biar sudah. Nah, ini yang standar 1 jutaan. Memang sekilas semua sama. Teman-teman bisa melihat sekilas semua sama. Tetapi coba perhatikan benar-benar. Ini yang 2.500.000 ini. Ini yang 1 jutaan. Dari gagangnya saja ini berukir. Tuh. Nah, ini tidak berukir, tuh, tidak ada isian. Sulatannya besar, tuh. Nah, ini sulatannya kecil. Ini juga ndak ada kolong. Nah, ini ndak ada kolong nih. Nah, ini mandau parang, golongan mandau juga tapi mandau parang. Nah, atau kurang lebih mungkin saudara kita di Kalteng sana bilang ini jenis golongan ambang seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi tidak sama dengan mandau. Kalau mandau nih ada kolong, teman-teman bisa melihat tuh.
ada kolong yang terasah di sini dengan sininya bagian belakang. Nah, bagian depannya juga rapi tuh. Nah, ini tidak terlalu rapi. Nah, sarungnya tuh. Nah, ini sama 1 jutaan, nggak ada kolong tuh, Mandau Parang tuh, nggak ada kolongnya. Nah, gagangnya tuh, sarungnya. Nah, ini yang kisaran untuk sekarang ini 2.500.000 nih, Mandau Kerja yang sering saya pakai. Nah, bilahnya kelihatan sangat kokoh sekali, sudah teruji di lapangan beberapa kali. Nah, ini ada pisaunya juga. Nah, ini teman-teman, Mandau yang maharnya kisaran 2 juta dan 2.500.000. Nah, ini empu taruh di sini, kelompoknya agak berbeda seperti ini, tipe-tipenya tuh. Nah, ini juga gagangnya ada ukiran tuh. Nah, bagus. Nah, ini yang sering saya pakai, untuk lol pakai. Nah, ini yang 1 jutaan tadi, yang mandaunya ada kolongnya. Nah, di sini nggak ada ukiran, sulatannya juga agak berbeda. Nah, teman-teman bisa melihat secara langsung yang namanya Mandau Kerja serupa tapi tak sama. Nah, jadi Mandau Kerja ini ada juga yang sarung seperti ini, gagangnya seperti ini, tetapi dia masuk dalam kategori tempilan. Bisa juga kita melihat bilahnya. Kalau seperti bilah yang ini, pesanan dari saudara kita dari Riau, ini pisaunya belum dipasang. Nah, ini sebenarnya tempilan. Ya, bilahnya tempilan, ini masuk golongan Mandau tempilan, dan ini cukup cantik sekali. Nah, begitu juga ini pesanan dari saudara kita. Nah, ini cukup cantik sekali. Nah, ini beliau pesan sekalian dengan hulu kemau. Nah, nanti akan kita kirim juga sekaligus buat saudara kita yang memesannya. Nah, teman-teman bisa melihat. Yang bertanya, Mandau nilainya yang 4 jutaan, hulu tungur seperti apa? Nah, ini hulu tungur, teman-teman bisa melihat. Ini sarung bangris tuh, bangris licin sekali seperti ini. Nah, tuh. Nah, kalau yang ini 5 jutaan, teman-teman bisa melihat, bukan yang 4 jutaan lagi tuh, sangat gagah sekali. Nah, hulu tungur, sarungnya sarung bangris. Nah, ini bagian pisaunya tuh. Nah, ini maharnya 5 jutaan yang seperti ini. Nah, ini hulu kemau tipe yang ini standarnya 5 jutaan nih, hulu kemau. Nah, kebetulan ini milik saudara kita tuh, hulu kemau. Nah, ini hulu sangka. Nah, ini 5 jutaan juga yang seperti ini, hulu sangka. Kalau yang besar kebetulan ini yang kecil seperti ini biasanya 3 jutaan. Nah, ini tempilan juga tuh. Coba teman-teman melihat sarungnya gagah sekali, no. Nah, itu. Nah, ini 4 jutaan. Hulu kemau sarung yang 7 jutaan seperti ini. Nah, ini 7 jutaan tapi gagangnya belum selesai. Nah, ini. Nah, ini empu lakukan untuk menjawab request atau pertanyaan dari saudara kita yang penasaran tentang masalah nilai mahar Mandau yang ada. Nah, jadi yang 7 jutaan ini kadang juga dia gagang hulu kemau kayu, bisa juga gagang hulu kemau lin. Nah, ini kebetulan dia tanduk. Nah, ini tinggal dipasang nanti, ini gagangnya nih. Nah, ini belum dipasang tuh. Ini yang 7 jutaan yang seperti ini.
Dan untuk jenis hulu tungur yang 4 jutaan, nah ini yang jenis 4 jutaan. Ini tipe yang 4 jutaan, teman-teman bisa melihat. Nah ini yang 4 jutaan seperti ini, dia sarung gerunggang. Nah, ini yang 5 jutaan tadi, yang hitam nih, ini yang 5 jutaan tuh, sama-sama tungur juga. Nah ini mungkin bisa ada sedikit buat gambaran untuk saudara kita masalah tentang nilai-nilai mahar seperti itu. Oke teman-teman semua, mungkin hanya itu yang bisa Empu sampaikan, Empu jelaskan masalah kisaran tentang nilai atau mahar mandau. Jadi mandau ini tetap tidaklah satu mandau dengan mandau satu itu sama, itu tergantung. Meski dia sama-sama sumpamanya hulu tungur, tetapi ada sesuatu hal yang membuat dia lebih mahal, ada sesuatu hal yang membuat dia lebih murah. Jadi janganlah saudaraku sumpamanya para pencinta mandau atau saudaraku kepingin mandau, sumpamanya membanding-bandingkan di sana murah, di sini kok mahal, kok ini seperti ini, kok ini lebih tinggi. Enggak. Pertama itu tergantung siapa yang membuatnya. Kedua, stylenya yang dilihat. Seperti tadi saya memberikan gambaran salah satunya tentang masalah mandau kerja. Sama-sama mandau kerja, serupa tapi tak sama. Disitulah adanya nilai mahar tersebut. Nah itu yang menjadi nilai. Tapi Empu saya belum paham masalah mandau. Kalau seandainya saudaraku belum paham, belum mengerti masalah mandau terlalu jauh, belajar dulu, sering nonton konten Empu, channel Empu. Karena di konten Empu ada 500-an lebih video, semuanya bercerita tentang masalah mandau. Nah, saya rasa mungkin buat saudara kita yang sering menonton channelnya Empu sampai pada saat ini pasti banyak tahu, mengerti tentang masalah mandau tampilan dan mandau kerja. Terkecuali yang baru menonton, yang baru melihat channel Empu ini. Nah, jadi channel Empu ini, apabila buat saudaraku yang baru saja menonton, kepingin tahu tentang mandau, lalu bertanya kepada saya Empu Gelol, memang itu nggak ada salahnya dan memang harus kita bertanya. Tetapi sebelum bertanya, klik dulu di bagian channel, buka di bagian video, cari yang menjadi pertanyaan saudaraku. Mungkin saja ada jawabannya di dalam channel yang ada, karena channel saya Empu Gelol hampir 90% bercerita atau membahas masalah mandau. Tetapi ada batasan tertentu. Saya bukan berbicara masalah mandau secara global, secara umum, enggak. Kita tetap membatasi diri mandau Dayak Benua. Itu karena tetap Empu sangat menghargai saudara kita yang lain, tidak mau sampai ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, jadi tetap membatasi diri. Tapi Empu, mandau kami tidak seperti itu, Dayak kami tidak seperti itu. Mohon maaf, saya sudah menyampaikan di dalam beberapa kali di channel bahwa saya hanya bercerita tentang Dayak Benua. Itu saya tidak bercerita tentang suku Dayak lain seperti itu. Jadi apabila ada sangkalan atau ada protes, nggak perlu diprotes, itu nggak perlu disangkal, karena saya hanya menyampaikan tentang Dayak Benua. Kalau seumpamanya Dayak lain tidak seperti itu, saya kan tidak bercerita masalah Dayak lain seperti itu. Semoga saja bisa dipahami. Seandainya ada aturan dari saudara kita yang lain bahwa suku luar tidak boleh memiliki mandau kalau bukan Dayak, peraturan seperti itu berbeda dengan saya. Itu berbeda dengan saya, orang Dayak Benua, berbeda dengan suku kami orang Benua. Kalau orang suku kami Dayak Benua, orang Benua siapa saja kepingin atau hendak memiliki mandau, nggak ada masalah. Itu semuanya boleh memiliki suku apa saja, orang luar negeri, bule, Belanda, Inggris, apa aja, non Dayak boleh memiliki mandau. Tidak ada larangan, tidak ada peraturan khusus. Nah sekarang ada juga saudara kita yang bertanya seperti apa Empu, umpamanya mandau itu
ada yang memaharkannya, kemudian dia melakukan tindakan kejahatan, kemudian dia melukai orang, mencelakai orang, sampai terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, menghilangkan nyawa orang lain. Gimana tanggung jawabnya, Empu? Ini masalah tanggung jawab ditanya. Kita yang membuat mandau tidak bertanggung jawab tentang masalah itu. Tetap di dalam hukum, siapa yang bersalah, siapa yang melakukan, itulah yang dipenjara. Nah, sekarang contoh, saudaraku membeli senapan angin. Saudaraku menembak ayam peliharaan orang, tiba-tiba ayam peliharaan orang mati sumpamanya. Nah, itu orangnya keberatan. Apakah pabrik pembuat senapan angin yang dituntut? Enggak, tentu saudara yang melakukan itu. Ya seperti itulah sebenarnya hal yang sepele itu. Dan pertanyaan seperti itu saya anggap tidak berbobot. Jangan ditanyakan hal-hal yang seperti itu. Tanyakanlah yang memang sesuatu yang tidak kita ketahui. Kalau masalah tanggung jawab itu tidak ada yang bertanggung jawab. Saudaraku membeli badik, membeli parang, membeli golok, membeli keris, kemudian melukai orang lain, apakah pembuatnya akan dipenjara? Apakah pembuatnya akan dituntut? Enggak. Itu semua orang tahu seperti itu aturannya. Itu. Nah, terus orang membeli sepeda motor, membeli mobil, tiba-tiba mencelakai orang, sumpamanya di jalanan, orang tersebut tewas, apakah pabrik mobilnya akan dituntut dan ditutup? Apakah pembuat yang mengeluarkan sepeda motor ini pabriknya akan ditutup? Enggak, tentunya yang melakukan. Kan seperti itu. Sama aja dengan yang lain-lainnya seperti itu. Nah, itu. Bertanyalah hal yang positif, yang berbobot dan masuk akal. Dan kembali kepada cerita kita untuk masalah mandau, terutama mandau buatan saya, Empu Gelol, tidak ada larangan siapa saja kepingin memilikinya. Kalau ada yang melarang, silakan temukan kepada saya. Apa masalahnya? Itu. Dan saya berbicara sesuatu hal yang positif dan baik, nggak ada merugikan siapapun, nggak ada meniru karya orang, dan saya buat real dari tangan saya. Tidak ada yang boleh melarang. Itu hak masing-masing orang. Berbicara Dayak, siapapun itu bukan milik perorangan, tapi milik semua. Nah, itu. Makanya itu kita harus bisa saling menghargai. Seperti saya Empu Gelol. Empu Gelol tahu pembuat mandau ini banyak. Bukan hanya saya, Empu Gelol. Silakan buka di channel Masalah Mandau. Banyak, ratusan channel YouTube Masalah Mandau, mungkin lebih. Bermacam-macam suku ada di sana. Pembuat mandau. Semuanya bagus-bagus. Semuanya baik-baik. Itu. Dan saya tidak pernah mengganggu mereka, dan saya juga tidak pernah merugikan mereka, apalagi membuat sesuatu hal yang nggak bagus, nggak pernah. Saya hanya berfokus kepada saya suku Dayak Benua. Terus bagaimana dengan suku Dayak Benua pembuat mandau yang lain? Nggak ada masalah, karena kan sama. Nah, itu nggak ada masalah, karena apa yang saya sampaikan sesuatu hal yang saya anggap, saya tidak berani mengatakan 100%, tetapi 85% bahkan 90% seperti itu, benar apa adanya. Masalah mandau tampilan, masalah mandau kerja, masalah mandau eke, masalah mandau parang, masalah dok, itu masalah lobo, masalah lingga. Nah, itu banyak macam yang saya sampaikan dan tidak dibuat-buat seperti itu. Oke, hanya sampai di sini dulu pertemuan kita pada sesi ini. Semoga saja ini bermanfaat dan berguna buat semua saudaraku di mana saja berada. Tentunya harapanku mendatangkan hal yang positif, hal yang baik, dan ini merupakan rangkuman request yang ada pada channel saya Empu Gelol. Saya rangkum sekaligus, mungkin saudaraku menontonnya. Dan akhir kata saya ucapkan KB selalu, salam budaya, amin.